Perkenalkan, nama saya Risa Nurul Anbi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya pramuka di dunia. Sebelumnya pasti udah pada tahu kan siapa Bapak Pandu sedunia, yaitu Bapak Robert Baden-Powell. Kenapa beliau disebut Bapak Pandu sedunia? Karena beliaulah pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika beliau ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Dan segala sesuatu yang terjadi pada saat perkemahan itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka di dunia. Sejak kecil, beliau ini dikenal sebagai anak yang cerdas, lucu, dan gembira, sehingga ia disenangi oleh banyak orang. Setelah dewasa, Bapak Baden-Powell ini mengikuti militer di Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Nah, sikap militer yang disiplin, bertanggung jawab, juga berani menjadi ciri khas dari gerakan pramuka. Pengalaman yang dilalui oleh Bapak Baden-Powell ini lalu ditulis di sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu juga yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Perkenalkan, nama kakak Siti Fatimah. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia sendiri sudah dimulai pada 1912, di mana organisasi pertamanya ialah NPO atau Netherlands Pathfinder Organization, yang kemudian diubah menjadi NIPV, di mana istilah Pathfinder ini diubah menjadi pandu atau kepanduan. Dan kemudian pada 1916 dibentuklah Japanese Pathfinder Organization oleh SP Mangkunegara 7, di mana setelah terjadinya Sumpah Pemuda, organisasi kepanduan di Indonesia ini berkembang dan bertambah banyak. Salah satunya itu adalah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia pada 23 Mei 1928. Dan kemudian pada 1930 PAPI ini melebur menjadi BPPKI pada April 1938. Nah, kemudian setelah adanya BPPKI ini, adakanlah perkemahan Indonesia Umum pada 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Namun, pada masa penjajahan Jepang, organisasi pandu ini sangatlah dilarang. Dan akhirnya setelah terjadinya proklamasi tepatnya pada 1 Februari 1947, lahirlah Organisasi Rakyat Indonesia, di mana mulailah banyak berkembang organisasi-organisasi pandu yang ada di Indonesia, di mana seluruh organisasi kepanduan ini bernaung pada 3 federal. Yang pertama yaitu IPINDO untuk laki-laki, kemudian ada PKPI, dan yang ketiga ada Popindo untuk wanita. Nah, akhirnya pada tahun 1961 lahirlah Gerakan Pramuka, di mana pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukanlah pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara yang menganugerahkan panji-panji gerakan pramuka, hingga akhirnya pada tanggal 14 Februari diperingatilah sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Gita Putri Ayu Kusumawardani dari kelas 2 BPGSD Reka Bukit Tinggi. Di sini kakak akan menjelaskan materi Trisatya. Jadi Trisatya itu terdiri dari 2 kata, tri yang artinya 3 dan satya yang artinya kesetiaan. Jadi artinya adalah 3 kesetiaan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Nah, isi dari Trisatya itu sendiri, yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasar dharma. Lalu, Trisatya itu mengandung arti bahwa seorang pramuka berkewajiban sebagai menjalankan kewajiban atau perintah Tuhan, serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya.
Yang kedua, kewajiban terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. Yang keempat, kewajiban terhadap sesama masyarakat. Dan yang kelima, kewajiban menghayati dan mengamalkan dasar dharma. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dewi Salsabila dari kelas 2A Reka Bukit Tinggi. Di sini saya akan memberikan materi tentang Dasa Dharma Pramuka. Pramuka sangat identik dengan yang namanya Dasa Dharma. Dasa Dharma merupakan 10 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Biasanya dimiliki oleh seorang pramuka tingkat penggalang hingga tingkat atas. Secara bahasa, Dasa Dharma berasal dari kata dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang artinya 10, dan dharma berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya kewajiban, tugas hidup, aturan, kebaikan, dan kebenaran. Jadi, Dasa Dharma ini memiliki arti 10 kewajiban, kebaikan, dan aturan. Dan 10-nya ini bisa kita hafalkan dengan cara ta, ci, pa, parera, he, bi, be, su. Itu singkatannya untuk bisa lebih menghafal aja. Jadi yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Re, la, menolong dan tabah. Ra, rajin, terampil dan gembira. He, hemat, cermat dan bersahaja. Di, disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab. B, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Su, suci dalam pikiran, perkataan maupun dapat dipercaya. Su, suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah, di Dasa Dharma ini setiap baitnya itu mempunyai arti. Yang pertama itu, poin pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini memiliki arti menjalankan semua perintah Tuhan serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Yang kedua, membaca doa atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada saudara, dan lain sebagainya. Nah, poin kedua ini, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Memiliki arti selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada, ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun fauna. Membantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, dan mengunjungi rumah sakit. Nah, poin ketiga ini, patriot yang sopan dan kesatria, yang memiliki arti belajar dengan baik di sekolah, membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan suatu hal yang benar. Yang ketiga, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang keempat, ikut serta dalam membela negara. Nah, lanjut ke poin keempat, itu patuh dan suka bermusyawarah, yang artinya patuh kepada kedua orang tua, guru, pembina dengan cara mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, tidak mengambil keputusan cara terburu-buru yang didapatkan tanpa jahat dalam setiap musyawarah. Nah, lanjut ke poin kelima, itu rela menolong dan tabah. Itu artinya pertama, selalu berusaha menolong sama yang sedang mengalami musibah atau kesulitan tanpa rasa pamrih. Yang kedua, itabah ketika mengalami berbagai kesulitan dengan tidak banyak mengeluh dan tidak mudah putus asa. Poin ketiga, bersedia menolong tanpa diminta. Lanjut ke poin keenam, itu rajin, terampil, dan gembira. Artinya itu tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir di waktu latihan ataupun pertemuan pramuka. Kedua itu membiasakan menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Yang ketiga itu dapat membuat berbagai macam hasta karya atau kerajinan yang bermanfaat. Nah, keempat, selalu riang gembira ketika melakukan semua kegiatan. Poin ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Itu artinya membiasakan hidup hemat dan tidak boros, membiasakan hidup sederhana, tidak berlebihan, rajin menabung, selalu tepat waktu, selalu membuat perencanaan sebelum bertindak. Poin ke-8, disiplin, berani, dan setia, yang artinya
pertama itu mendahulukan kewajiban dibanding meminta hak. Yang kedua itu berani mengambil keputusan. Ketiga, tidak membuat rasa kecewa kepada orang lain. Nah, lanjut, hemat dan tidak boros, membiasakan hidup sederhana, tidak berlebihan, rajin menabung, selalu tepat waktu, selalu membuat perencanaan sebelum bertindak. Poin ke-8, disiplin, berani, dan setia. Yang artinya pertama itu mendahulukan kewajiban dibanding meminta hak. Yang kedua itu berani mengambil keputusan. Ketiga, tidak membuat rasa kecewa kepada orang lain. Nah, lanjut ke poin 9. Itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang pertama, artinya tidak mengingkari amanat yang telah diberikan. Selalu bersikap jujur untuk menaruh rasa percaya orang lain. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu memiliki arti selalu berpikir positif dan menuangkan saran yang baik dengan cara terbaik pula. Berhati-hati dalam tiap ucapan, menjaga diri dalam tiap tindak tanduk perbuatan, dan tidak melakukan perbuatan yang negatif. Nah, itu semua arti dari dasar dharma. Aku ingetin lagi ya, cara menghafalnya itu ta ci pa parera heri besu. Nah, tuh, dan bisa kita hafalin di kata awalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Octavia Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang semapur. Nah, bendera semapur ini terdiri dari dua warna merah dan warna kuning. Adapun ukurannya yakni 40 x 40 cm dan berbentuk persegi tentunya. Lalu untuk ukuran tongkatnya yakni berukuran 50 cm. Nah, lalu apa sih gunanya bendera semapur? Nah, bendera semapur ini berguna untuk kita menyampaikan pesan melalui huruf-huruf yang disandikan, alias ada kode-kode untuk hurufnya. Nah, sehingga yang mengetahui pesan atau kode-kodenya itu hanyalah orang yang mempelajari tentang semapur ini. Nah, adapun kode huruf-huruf dari bendera semapur itu sebagai berikut. Yang pertama, huruf A. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ada huruf H. H, I, J, J seperti ini, K, L, M, N. Kemudian ada huruf O, P, Q, R, S. Kemudian huruf T, U. Kemudian huruf V. Kemudian huruf W seperti ini, X, kemudian huruf Y seperti ini, Y, dan yang terakhir huruf Z, yaitu seperti ini. Nah, sekarang adapun syarat-syarat atau pemberitahuan itu seperti ini. Apabila seorang pengirim mengalami kesalahan dalam mengirimkan pesan, maka dia akan mengirimkan huruf E sebanyak 8 kali. Masih ingat hurufnya seperti apa? Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian apabila si pengirim pesan sudah selesai menyampaikan sebuah pesan, maka dia akan mengirimkan huruf AR. Nah, adapun huruf AR seperti ini. Huruf A, kemudian huruf R. Nah, dan apabila si penerima menerima pesannya dengan baik, dia akan mengirimkan huruf R, yang artinya dia menerima pesan dengan baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, kita harus dalam pramuka, tentunya semapur ini dipelajari dan sangat berguna. Nah, untuk itu, ayo kita belajar semapur bersama-sama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Friska. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode ini diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Hal ini juga berlaku pada penggunaan kode Morse pada senter. Kode yang paling terkenal dalam kode Morse adalah SOS, yaitu kode yang biasanya digunakan untuk memanggil bantuan oleh para pelaut jika kapal mereka terjebak dalam keadaan yang berbahaya. Nah, ini representasi kode Morse untuk huruf dan angka. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menulis sandi Morse menjadi satu kata. Seperti ini ya. Nah, teman-teman, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Siap, gerak. Kanan, kanan, gerak. Kanan, kiri, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Benar kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Jalan ke tempat, gerak. Misi. Gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkia Narul Aliyah dari kelas 2B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tali temali. Nah, dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Padahal sebenarnya tali, simpul, dan ikatan itu berbeda. Tali itu adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, dan ikatan itu adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Contohnya itu seperti dengan kayu, balok, bambu, dan lain-lain. Tali temali merupakan salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga dapat menghasilkan suatu alat atau benda yang dapat dimanfaatkan.
Contohnya itu seperti tanduk. Nah, tali temali dalam pramuka. Yang pertama, ada simpul. Simpul itu adalah bentukan dari satu atau dua utas tali. Ada banyak sekali macam-macam simpul, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 macam simpul saja. Yang pertama ada simpul pangkal. Simpul pangkal ini biasanya digunakan untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan tali temali, seperti diikatkan kepada pohon, badan tongkat, atau benda lainnya dengan tujuan agar ikatan itu tidak lepas. Kemudian ada simpul jangkar. Nah, bentuk dari simpul jangkar ini hampir sama dengan simpul pangkal, akan tetapi ada perbedaannya. Nah, jika simpul pangkal digunakan untuk mengawali dan mengakhiri, maka simpul jangkar itu tidak. Nah, jika ditarik salah satu ujung talinya, maka simpul jangkar itu bisa lepas. Sedangkan simpul pangkal itu justru malah semakin erat. Nah, biasanya simpul jangkar ini digunakan untuk mengikat semua benda yang berlubang. Contohnya seperti jangkar, ring, tongkat untuk tenda, atau tanduk. Kemudian yang ketiga ada simpul hidup. Nah, simpul hidup ini adalah ikatan yang melingkar dengan dua ujung tali yang panjang yang berfungsi untuk mengencangkan ikatan. Nah, meskipun kencang, simpul hidup ini mudah dilepas dan direnggangkan. Kemudian yang keempat ada simpul ujung tali. Nah, simpul ujung tali ini digunakan untuk mengikat ujung tali agar ujung tali itu tidak terurai. Dan yang terakhir adalah simpul lasso. Nah, simpul lasso ini hampir mirip dengan simpul hidup. Hanya saja ada satu ujung yang panjang dan ujung yang lain tersimpul di badan tali itu sendiri. Nah, kemudian tali temali dalam pramuka yang kedua itu adalah ikatan. Ikatan itu dalam tali temali merupakan bentukan dari hasil tali yang diikatkan pada benda. Nah, ada macam 4 ikatan. Yang pertama ada ikatan kaki 3. Nah, fungsi dari ikatan kaki 3 ini adalah untuk mengikat 3 tongkat secara langsung. Kemudian yang kedua ada ikatan palang. Ikatan palang ini digunakan untuk mengikat 2 buah tongkat yang bersilang dengan sudut 90 derajat. Dan yang ketiga itu ada ikatan silang. Ikatan silang ini digunakan untuk mengikat 2 buah tongkat dan tidak membentuk siku-siku. Dan yang terakhir ada ikatan canggah. Ikatan canggah ini digunakan untuk menyambung tongkat dengan tali yang sejajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.